yang ditangisinya nih jemaah mukarramah sekarang. Amin. Apa yang disedihkan beliau? Tuh nasib umatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Karim Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat summal khususan syekhina wa li ustazina wa wasilatina wa usuluhum wa furu'uhum kulluhum ajma'in sya'ulillahi al-fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'alakum tahtadun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan, sanjungan dan pujian wujud rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita kembali bisa bermajelis di tempat ini. Satu hal yang patut kita tanamkan selalu ke dalam jiwa adalah mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk nikmat-nikmat rohani. Karena inilah yang paling sulit disyukuri oleh diri kita manusia. Mengapa nikmat rohani sulit menjadi kesyukuran jiwa? Karena mata kita sudah condong dan cenderung memandang nikmat Allah yang zahir ini. Sampai-sampai jiwa, hati, pikiran pun menganggap bahwa nikmat di alam ini adalah alam itu sendiri. Ketika tanah kita makin lebar, kekuasaan kita makin tinggi, fasilitas hidup makin lengkap, maka manusia merasa dalam rahmat dan karunia Allah. Iyakah itu nikmat Allah? Ya. Tapi dilatihlah jiwa ini arahnya kepada nikmat-nikmat hakiki, yang nikmat itulah yang akan kita bawa menghadap Allah. Segala nikmat zahiriah ini dipastikan la'ibun walahud mata'ul ghurur, pasti tinggal. Sebagaimana kaji-kaji sebelumnya, nikmat dunia ini dua, meninggalkan atau sesuatu yang kita mati-matian mengejarnya, akhirnya bermuara. Kita yang meninggalkan dia, atau dia semua yang akan meninggalkan kita. Justru yang akan kita bawa ke kampung selanjutnya adalah nikmat-nikmat rohani, yang hari ini kadang sebagian kita memandangnya sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Mana contoh? Andai kata ada paket kita cair maghrib ini, kita akan syukuran. Tapi ketika orang tinggal salam maghribnya, orang tak merasa rugi. Artinya bisa rukuk sujud sampai maghrib ini, itu rahmat yang luar biasa. Dan itu nanti akan kita lihat nyata ketika kembali ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan condongnya hati, condongnya jiwa, dan istiqomah dalam ketaatan patut kita syukuri dan kita mohonkan kepada Allah terjaga sampai akhir hayat. Amin. Pak Ibu jemaah, dalam sebuah asbabun nuzul ayat. Asbabun nuzul itu riwayat, peristiwa, kejadian yang mendahului turunnya sebuah ayat.
Ada kalanya turunnya ayat ke Rasulullah itu didahului dengan sebuah pertanyaan atau kejadian atau peristiwa, menjadi asbabun nuzul namanya. Kalau sebab-sebab munculnya hadis disebut asbabul wuruj. Dan salah satu syarat dalam menafsirkan ayat atau ulama tafsir ingin tahu apa makna dari sebuah ayat, salah satu ilmunya adalah mengetahui asbabun nuzulnya, sebab-sebab atau sejarah ayat itu. Artinya ingin tahu apa inti ayat ini, salah satunya mengetahui asbabun nuzul. Dulu orang-orang Quraisy mendatangi orang Yahudi dan Nasrani. Ini riwayat yang pertama. Siapa yang bawa riwayat ini? Ibnu Abbas, juga termasuk At-Tabrani. Ketika mendatangi Yahudi dan Nasrani, mereka mempertanyakan, apa itu kelebihan Nabi Musa? Cerita Yahudi, Nabi Musa itu luar biasa. Tongkatnya bisa jadi ular, tangannya mengeluarkan cahaya, tongkatnya bisa membelah laut, dahsyat. Ditanya sama orang Nasrani, apa kelebihan Nabi Isa itu? Kita bilang Nabi, mereka kan sudah merubah namanya. Oh, dia bisa menyembuhkan orang buta, dia bisa menyembuhkan penyakit kulit, malahan bisa menghidupkan orang mati. Lalu karena nabi-nabi sebelum itu memiliki kelebihan, datanglah orang Quraisy ini ke Rasulullah, supaya dibuktikan pula kalau dia memang Rasul, apa pula kehebatannya. Langsung diminta, apa dimintanya ke Rasulullah? Bisa enggak, katanya, kau robah Bukit Safa ini jadi emas. Maaf ini bergurau saja, analisa saya saja, ini di luar tafsir. Orang Quraisy ini kan banyak pedagang, orang Panggale. Biasanya orang Panggale apa yang dipikirnya, Pak? Kan piti. Bisa enggak engkau rubah ini gunung Bukit Safa ini? Tapi tidak segadang gunung Singgalang. Yang pernah haji umroh kan terlalu gadang. Karena bahasa gunung di tempat awak, bahasa gunung dalam penjelasan sejarah agak beda. Misalnya Jabal Uhud, bukit, bukan gunung. Kalau segadang gunung Singgalang, enggak. Bisa enggak engkau rubah Bukit Safa jadi emas? Turunlah ayat. Itu riwayat yang pertama. Apa ayatnya? Kita baca dulu yang kedua. Menurut riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, suatu subuh selesai bermunajat, Nabi menangis. Matanya subuh itu masih basah. Lalu bertanya sahabat, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau menangis di subuh buta? Nabi itu pernah nangis juga. Kan sama jawab nak, kan acok nangis. Cuma beda tangisannya. Kalau umat ini nangis, bitiabi nangis awak. Niak nangis awak. Ekonomi kacau nangis awak. Berhenti jabatan nangis awak. Orang rumah bertingkah, tak nangis. Atau suami banyak tingkah, nangis awak. Tapi Rasulullah tangisannya bukan itu. Yang ditangisinya nih jemaah mukarramah sekarang. Jangan. Tapi jangan kegiran, bukan saja. Karena kita insya Allah bagian dari umatnya Rasulullah. Amin. Apa yang disedihkan beliau? Itu nasib umatnya. Mengapa engkau menangis, kata Rasulullah, pagi ini turun ayat. Sekaligus menjawab dua asbabun nuzul tadi. Yang satu minta bukti apa hebatnya Rasulullah, apa mukjizatnya, untuk membuktikan kehebatan Rasulullah. Dan juga sekaligus memikirkan nasib umat. Katanya pagi ini ada ayat turun. Ayat itu juga sampai ke tengah umat, sampai ke masjid ini. Tapi yang ditangiskan Rasul, apa? Coba kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ali Imran 190. Sering dibaca imam. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan
nahari laayati liulil albab. Sering dengar ini? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Nabi waktu ayat ini turun Pak nangis dia. Pernah enggak jemaah mendengar ayat ini nangis? Pernah, cuma mendengar tilawahnya, bukan maknanya. Kalau dicari qori yang enggak bagus, nganggu apa dengarnya? Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Tangguh paham, tangguh apa kan? Inna fi khalqis samawati wal ardh. Allah. Ada apa? Yo lama ngajinya Pak Ustaz. Apanya lama, ayatnya tuh dangannya Pak. Dangannya Pak Ustaz. Nah, ini saya tambah kaji lagi Ibu. Pak, ada pertanyaan muncul dari jemaah. Dia kan pandai ngaji Pak Ustaz. Ngajinya kan bagus. Ayatnya hafal. Kok perangainya seperti ini? Kan kasus banyaknya. Dia ngajinya Ustaz luar biasa, tapi mulutnya luar biasa pula. Oh Pak, tadi dia mungkin baru pandai membaca. Dia baru ahli tilawah. Bukan pengamal. Saya Pak Ustaz tahu bedanya. Tajwid itu belajar, tilawah itu belajar udah bagus. Itu bedanya alim dengan soleh, pintar dengan iman. Kalau dalam bahasa pondoknya alim alamah, orang alim belum tentu soleh. Nggak ngerti kami, saya contohkan. Mulai dari contoh umum dulu. Jangan tersinggung kalau ada. Saya ini contoh kebetulan kalau ada yang sama, maaf. Dia paham hukum, dia ahli hukum, dia penyusun hukum, sekaligus yang melanggar hukum. Ada? Nah, kan itu, alim lah Pak. Dia pintar. Dia ahli ekonomi, dia paham ekonomi, dia profesor ekonomi, tapi tidak pandai dagang. Ada? Itu yang mengalih pasar itu, dia yang profesor Pak. Kawan ini pengalaman pribadi, saya tidak sebut kawan orangnya. Dia rektor. Apa jurusannya apa Pak? Konsentrasi keilmuannya apa? Ekonomi Pak Ustaz. Barakah daya Pak di pasar? Tidak ada orang. Saya tanya, ada kawan-kawan yang tokonya sampai 30. Namanya apa Pak? S3 SD ya Pak Ustaz. Ada yang pelaku, ada yang pintar. Bukan dah hebat-hebat. Nah sekarang saya mau tanya, itu kan contoh ekonomi sudah dua. Dia paham hadis, dia baca ayat, tapi belum tentu pelaku. Tak percaya, ada enggak ustaz yang sombong? Hah? Ada, bayangkan ibu, ustaz ya dua apalagi jemaah. Artinya bisa membedakan mana yang alim, mana yang soleh. Bapak ibu boleh jadi tak hafal. Contoh. Ayat sedekah tak hafal, tapi rajin sedekah. Ada? Dah? Ayat tahajud tak hafal, tapi rajin tahajud. Nah, sekarang saya mau tanya, mana yang baik kira-kira? Satu hafal ayat sedekah, tapi tidak pernah sedekah. Satu tak hafal ayat, rajin sedekah. Mana yang mantap? Dua-duanya. Ini sekadar tadi membedakan mana yang cerdas saja, mana yang soleh. Seumur-umur ini Ibu, salah satunya mengapa di masjid tak ada penilaian dulu semua, karena salah satu yang diasah kesalehan jiwa, berjemaah, berzikir, ruku bersama, itu mengasah kesalehan jiwa. Riyadhah namanya bahasa tasawufnya. Kalau ngasah kepintaran kadang-kadang maaf, jangan tersinggung ini. Biasanya makin tua makin pelupa atau makin cerdas.
Kalau ada makin tua makin cerdas, ibu tu bisa masuk S3 balik. Buktinya disuruh orang pensiun. Jangankan menghafal kaji, nama cucu je lupanya. Makanya saya pengalaman di majelis ini. Asal ada doa yang mau dihafal, lah 3 kali bagi, lah 3 tahun ngaji, yang patang lahnya papa dah kan. Pak Ustaz lah hilang lah dia. Karena mengapa? Yang dia sah minimal ini. Baik. Mengingat waktu. Apa yang ditangiskan Rasulullah? Sungguh pada penciptaan langit dan bumi. Bergantinya siang dan malam. La ayati li ulil albab. Merupakan tanda-tanda bagi orang yang ulil albab. Nah, ulil albab kita tengok lagi tafsir. Pak, kalau ada kita marah sama seseorang, orang yang tak tahu aturan, tak patuh menentang, nah, bacaan ada tak diikuti, pertaruhan ada tak jalankan, apa kau tahu? Ini tak punya akal, kan? Dan kita pasti tersinggung kalau dikatakan gunakanlah pikiran tu, gitu kan? Kalau la ayati li ulil albab, yang dikhawatirkan Rasulullah adalah masa berganti, musim bertukar. Tapi manusia tidak sadar bahwa hidupnya sudah banyak berubah, namun dia tidak memperhatikan perubahan yang dasar itu. Kadang-kadang lucu kita berbahasa, tidak terasa Pak Ustadz, lah 72 umur, tidak terasa bayangan. Rasanya semalam juga masih muda. Kini, itu yang ditangiskan Rasulullah itu, dia tidak terasa. Sungguh berputarnya alam ini pelajaran yang luar biasa. Kalau manusia merenungkan, maka walaupun sudah masuk hari yang ke-9, kita memasuki tahun baru, masa berganti musim. Ada yang mengambil hikmah, ada yang mengkaji diri, ada yang muhasabah, ada yang berlalu begitu saja. Malah mungkin dia ngantuk, lah tahun baru gini ya. Berubahnya waktu ini tidak membawa hikmah kepada jiwa diri. Sekarang 1448 Hijriah. Andai kata umur kita ini secara pemakaian, secara angka umur kita makin bertambah. Secara pemakaian kurang. Andai kata kemarin kita 60, sekarang sudah 61. Andai kata kemarin 70, sekarang naik angkanya 71. Tapi kalau dihitung paket, jangan takut pula, tahu paket. Summa qadha ajala, masing-masing kita dikasih paket. Ada paket sebulan, ada paket seminggu. Kalau paket bapak 63 tahun, 6 bulan lihat paketnya. Dan takut. Kalau paketnya 71, nah seminggu lihat apa? Kalau paketnya 80, mungkin ada 10 tahun lagi. Nah, seiring waktu ini ingat, paket makin habis. Supaya tidak tegang, saya mau tanya, paket HP sudah sikit, khawatir tidak? Paket seketik, jangan ngomong-ngomong banyak, paket mau habis. Paket HP saja mau habis, gelisahnya. Ini paket hidup habis? Tidak juga mau sajinya. Awaknya kasihan marah, tidak. Mungkin kasihan kita tengok. Nah, itu yang ditangiskan Rasulullah itu. Banyak masa berganti, musim bertukar. Kadang-kadang paket ini habis, tidak dia tahu kawan. Maka diambil hikmah. Hikmah pertama, sekadar mengingatkan kajian sedikit. Pergantian tahun ini mengingatkan kita kepada sejarah ditegakkannya tahun Islam. Kita potong saja ketika zaman Nabi, masuk zaman Abu Bakar, masuk zaman Umar, karena kekuasaan Islam makin meluas,
Kebutuhan administrasi makin ada. Umar bin Khattab bertanya, kalau orang lain punya tahun, mana tahun Islam? Maka sejak itu disusunlah tahun dalam Islam ini. Maka kapan dihitung satunya? Satunya dihitung sejak Nabi pindah dari Mekah ke Madinah. Dikajilah pemahaman tentang hijrah. Maka sekilas sambil mengambil isi, Bapak Ibu, hijrah itu luar biasa. Supaya mengambil hikmah ulama mengkaji hijrah, pertama namanya hijrah makani, yang kedua ada hijrah amali, yang ketiga ada hijrah qalbi. Pertama hijrah makan, pindah tempat. Satu hal saya yang patut kita catat, hijrahnya Nabi tidak seperti hijrahnya kita. Walaupun awak kadang-kadang menyabui, Pak Bilo ke Pekanbaru Pak, saya hijrah tahun 2000 Pak Ustadz, itu pindah kampung apa tuh? Kapan Ibu datang ke Pekanbaru? Saya hijrah tahun 2015 Pak Ustadz, itu pindah kerja namanya. Hijrahnya Rasulullah bukan sekadar pindah kampung. Intinya Pak, tak mungkin lagi berdakwah di Mekah itu, terusir. Nah ini supaya ada bedanya, kadang-kadang kan hijrah ini dari bahasa kita dipakai sekarang. Saya hijrah tahun 2000 Pak Ustadz, saya hijrah tahun 90, lama tinggal saya hijrah. Nah itu pindah tempat, pindah kerja, kadang-kadang pindah nikah. Hijrahnya Rasulullah itu terusir. Karena kekuatan belum punya, dakwah harus tegakkan. Tidak mungkin lagi berdakwah di Mekah itu. Mati ujungnya secara zahiriah. Ancaman, siksaan luar biasa. Kalau dibaca aja itu sedikit, semua kita yang duduk ini Bu bermajelis, kalau mau bermuhasabah, banyaklah nangis kadang-kadang, ya Allah. Begitu sulitnya orang untuk rukuk sujud zaman Rasulullah. Jangankan pengikutnya, Nabi pun pernah dianiaya. Kalau pernah nengok sapi korban kemarin, kan ada perut isi paru itu yang berisi kotoran, itu pernah ditangguhkan kepala Nabi itu, sedang rukuk, sedang sujud, ditimpokan, tidak bisa bangunnya. Sekarang tanya, apa tantangan ibadah kita hari ini? Coba tanya diri masing-masing. Nah, ada kan? Ternyata Malaysia latihan sih. Apa tantangan ibadah hari ini? Pernah enggak sejarahnya orang di sini, di Mukarramah ini dilempar lagi sholat? Tak. Pernah enggak ibu-ibu kena larian dan usah maghrib? Seorang ibu-ibu nenek-nenek dilarikan orang karena diculik karena mau salat maghrib. Ada? Apa tantangan? Enggak. Baru muncul muhasabah, ya Allah. Andai kata saya tak mendirikan rukuk sujud hari ini, betapa jauhnya iman yang ada di diri. Tantangan tak ada. Tentang zahiriah tidak ada, yang menghalangi tidak ada, malahan sound system yang tambah banyak. Kadang bangkit malu lah. Andai kata azan itu bukan tugas dakwah, lah banyak Bilal lah berhenti. Lah pakai irama Nahwan, irama Sikoh, lah pakai irama Palestina, irama Mekah, yang tiba orang gagai sih. Kadang pakai irama irama Sobala, mau menangi itu kan azan. As-salatu khairum minan naum. Yang azan lah keluar yang matonya, diimbau tu ya selero saya keluar. Itu tantangan, kadang lucu, ya Allah, inilah tantangan hari ini. Ditambah pun son 10 buah. Lanjut dulu. Pindah kampung itu tidak mungkin lah, baru muak mereka pindah. Saya tinggal di sini Pak Ustadz mungkin sampai akhir hayat. Yang mungkin dua, hijrah amali dan hijrah qalbi. Apa itu hijrah amal? Ya, dari yang jarang sunat, rajin mengerjakan yang sunat. Dari yang jarang sedekah, rajin sedekah. Dari yang cerewet menyebut nama orang, sekarang cerewet menyebut nama Allah. Jadi yang bijak jangan dihilangkan, Bu. Yang cerewet itu tidak boleh dihilangkan, cuma materinya aja ganti.
Biasanya muncung ibu ke Pak Ustaz nama tim kecil orang. Aduh sih bahannya. Tinggal ganti materi. Kan gampang itu. Nah, cerewetnya tetap aduh sih bahannya pas duduk saja mungkinnya dapat ranti muncungnya. Berarti itu hebat itu. Tinggal ganti kaset. Subhanallah, 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 alhamdulillah, Allah, Allah, Allah. Kan lumayan. Tinggal ganti materi. Itu hijrah amali namanya. Biasanya kasar, sekarang muncul tawadhu. Dan itu perlu komitmen qalbi, hijrah qalbi. Karena mengapa disebut ulama hijrah qalbi? Karena tekad, niat, himmah letaknya dalam kalbu manusia. Nah, banyak materi baik, tapi kalau hanya kepala yang penuh, hati kosong, dia tidak akan berubah. Karena berubah itu adalah muncul dari tekad dan iktikad. Dalam bahasa kajinya, innamal a'malu. Saya baca hadis ini. Hadis ini keluar memang zaman hijrah pula. Ini bicara tentang dasar ibadah. Ternyata yang hijrah saja, Pak, yang pindah dari Mekah ke Madinah, tidak semuanya niatnya karena Allah. Ini yang ikut Nabi aja. Ini kelas di atas kita baca. Maka muncul hadis Rasulullah. Hadis ini menjadi fikih, menjadi tauhid. Innamal a'malu binniyah. Sepotong kalimat ini dirumuskan dalam kaji fikih. Apa itu niat? Apa syarat niat? Apa fungsi niat? Apa kaidah niat? Jadi ilmu fikih panjang dia. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu, perbuatan itu tergantung dengan niat. Apa bedanya adat dan ibadat? Apa fungsi niat? Bagaimana melafazkan niat? Jadi ilmu fikih dia. Wa innama likulli imrin manawa. Dan sesungguhnya apa-apa yang kita kerjakan tergantung apa yang kita niatkan. Berarti nilai amal tergantung, dicontohkan langsung. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrah, pindah dia dari Mekah ke Madinah, meninggalkan kampung halaman karena Allah dan Rasulnya, dia akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Tapi faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yunkihuha fahijratuhu mahajara ilaih. Siapa yang hijrahnya karena dunia, ingin mendapatkannya, atau karena wanita ingin menikah dengannya, maka Allah akan sampaikan pula tujuannya ke situ. Bayangkan, Allah itu kasih penyayang, tergantung apa yang kita niatkan, sampai ke situ dia. Dalam riwayat, mengapa kalimat ini muncul? Ternyata di antara yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu ada seorang pemuda yang niatnya bukan karena Allah. Kebetulan calonnya ini dia mau melamar anak gadis, pindah. Galaulah kawan ini. Hijrahlah, ibarat awak ini. Kalau tak pindah, kalau dia tak ikut pindah, bolehlah. Karena ini bukan, maka tadi bedakan, hijrah itu bukan merantau. Akhirnya dia ikut pindah. Artinya pindahnya bukan karena Allah, bukan memperjuangkan Islam, tapi calon tuan rumah ikut bayi. Muncullah di sini. Makanya perlu hijrah qalbi. Dari yang biasanya ria, kita belajar ikhlas. Dari biasanya yang syirik, pindah-pindah menjadi tauhid. Apa jalannya? Jalan ibadah ini. Sekarang, tiap diri tentu makin lama makin baik, makin lama maunya makin baik. Siapa itu orang yang bisa pindah? Siapa itu orang yang bisa berubah amalnya? Siapa itu orang bisa merubah kalbunya? Ditambah lagi kaji kita sebelumnya. Ibu, orang yang bisa merubah diri itu setidaknya syaratnya 10. Karena waktu 5 menit kita baca 3. Tak hafal masalah, yang penting ngangguk ya belakang lah.
Orang yang bisa merubah diri itu, syarat yang pertama, al-yaqzah. Apa namanya? Apa al-yaqzah itu Pak Ustaz? Sadar. Apa itu? Bahasa sederhananya sadar. Sekarang saya mau tanya nih, yang dalam masjid ini sadar nggak? Halo? Yang dalam masjid ini sadar nggak? Sadar. Nah, biar tahu al-yaqzah itu apa, kan saya contohkan, sadar nggak sini? Sadar. Tapi sadar yang dimaksud itu ini ya. Tapi al-yaqzah itu adalah, ini misal saja ini, tidak mengunjing orang. Nampak bapak-bapak sama bapak-bapak, bapak-bapak nengok bapak-bapak, ibu-ibu menengok bapak-bapak. Umur 75, 80. Hari maghrib, minum sini baru. Itu sadar apa enggak? Nah, mulai dua jawabannya. Saya ulang, sadar apa enggak tuh? Malah mulai ragu. Kalau kesadaran pun bolehlah, kesadarannya enggak ada Pak Ustaz. Ini kan kesadaran juga ini. Maka paling-paling dibagi, ada sadar jasmani, ada sadar rohani. Kalau dalam dunia medis, ini kesadaran sudah ada ini. Halo, nengoknya, itu kesadarannya ada tuh. Tapi matanya terbuka, halo, tengok ke situ. Kalau mulai kesadaran hilang. Secara jasmani ini sadar. Sadar zahiriyah, mata terbuka. Yang main tadi sadar dah. Tahu ya batu, bala anamnya nampaknya. Dia ditukar bala anamnya bala se. Tukar main kok. Tahunya dia sadar itu. Oh, luar biasa. Kadang-kadang kabur kecamatan itu. Sadar. Tapi al-yaqzah itu yang dimaksud bukan itu. Bukan sadar pandai hidup buka mata, tapi arahnya kesadaran jiwa. Makanya ibu pulang nanti bilang sama abang atau bapak bilang sama istri, kau sadarlah lagi. Kan? Pasti ibu menjawab, selama ini sadar terus bang. Saya ulang nih. Apakah yang dalam masjid sadar? Apakah kita sadar sudah nenek-nenek? Tunggu. Tafuak dado tanya salero. Makanya saya tanya sadar biar tidak tersinggung. Sadar ternyata. Sadarkah kita suami orang? Insyaallah sadar. Kan banyak sadar itu. Sadarkah kita istri orang? Itu nengok ke sebelah. Sadarkah kita sebagai hamba Allah? Itu puncak. Inginkah hidup sakinah mawaddatan warahmah? Iya. Apa syaratnya? Sadar? Lah jale penghasilannya umpama penghasilan 100.000 sehari, belanja 1 juta. Apa namanya itu? Enggak tahu diuntung. Nah, itu umpama. Dah jelas kita nenek-nenek orang umur apa 80-an. Baju get juga tele tando. Akan nyinggung orang kan. Cucunya jadi pengantin, naiklah nenek ini. Tanjung Katung airnya biru. Kecurang tengok Ustaz tua. Nenek itu tak sadarnya kayak. Mereka jatuh kan. Al-yaqzah itu lebih kepada kesadaran itu. Saya tidak pakai istilah emotional question, kecerdasan rohani. Sadar semakna keagamaan. Puncaknya sadar sebagai hamba. Kalau sadar sebagai hamba Allah, sifatnya tentu sami'na wa ta'na. Mana sebagai
kewajiban kita sebagai seorang hamba, apa hak kita sebagai seorang hamba, apa tugas sebagai seorang hamba. Saat al-yadzah. Artinya ingin keluarga tenang, dua belah pihak sama-sama sadar. Ingin hidup tenang, hidup syaratnya sadar. Ingin mulia dalam agama, syaratnya sadar sebagai seorang hamba. Tak saya urai, pokoknya untuk nomor satu itu, karena waktu. Yang kedua, cukupkah sadar saja? Enggak. Dan memunculkan kesadaran manusia itu lama. Mengapa dakwah ini tetap kita hidupkan? Supaya muncul sinyalnya. Kita tidak boleh marah-marah. Karena sadar itu kadang-kadang bertali juga dengan hidayah. Ingat nih? Dan sementara hidayah itu rahmat dan karunia dari Allah. Tidak mempan kadang-kadang sama ustadz saja. Mengapa hidayah itu mahal? Jangankan ustadz, Nabi yang berdakwah. Negeri Mekah itu, yang hijrah itu sebanyak ini aja. Apa kurang metode Rasulullah? Apa kurang ma'rifatullah dia Rasulullah? Tapi, apakah semua orang Mekah mengikuti Nabi? Malahan yang ikut cuma sebagian kecil. Begitu mahalnya hidayah. Baik. Satu, orang yang bisa hijrah itu sadar. Yang kedua, orang yang bisa hijrah, bisa pindah, bisa memperbaiki hati itu. Namanya al-inabah. Apa itu? Al-inabah itu perlu kekuatan batiniah, bahasa umumnya komitmen. Tak cukup tahu saja, Pak. Kalau hanya sekadar sadar dalam arti tahu saja, orang Maliang sadarnya tidak bahwa itu punya orang. Hah? Tahunya punya siapa ambil kok? Punya orang sebelah. Bagus ambil. Iko kira juga Pak Ustaz. Tahu tuh. Betapa banyak kita ini dikasih cerdas oleh akal, oleh Allah. Tahu ini salah, tapi tahu saja tidak cukup. Ini tadi beda alim dengan soleh tadi. Boleh jadi ayatnya hafal, tapi tidak pernah melaksanakan itu. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهْجَدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Sampai berlinang air mata membahas, mengurai ayat, membaca ayat, menafsirkan ayat ini. Mantap kaji tadi Pak Ustaz. Apa uraiannya? Hebatnya hikmah tahajud. Itulah cok kaji itu Pak. Iya, tapi tadi bertambah yakin saya hebatnya tahajud. Kita bertanya apa tahajud? Itu ya halangannya Pak Ustaz. Aduh ya menjadi penghalang. Maka butuh al-inabah. Nah, Bapak pakai bahasa asing boleh. Komitmen. Apalagi yang semester 10 ini. Komitmen diri yang perlu. Karena yang memarahkan tak ada lagi. Ada yang marah ibu sholat? Tak. Atau saya bakar rotan. Siapa tidak salah, saya rotan nanti ya. Tidak mungkin lagi. Kena ham. Memang perlu al-inabah. Iktikad yang kuat. Kalau bahasa asing tadi itu, komitmen. Niat yang luar biasa. Untuk mau merubah diri. Ada enggak orang yang sadar, mulutnya kasar, mulutnya jelek, tapi enggak mau berubah? Ada enggak? Buktinya dia sendiri yang ngomong sama Bapak. Saya ini Pak Ustadz, orangnya lain Pak Ustadz. Apa lain Bapak? Saya memang diam-diam aja Pak Ustadz. Tapi sekali ngomong, habis dia buat. Sekali ngomong. Sudahlah ngomong, jarang sekali ngomong. Dan jelek lo keluar. Berarti kan tahu mulutnya kasar loh. Saya orangnya pantang tersinggung Pak Ustadz. Kalau tahu apa loh? Saya ini orang ini tensian Pak Ustadz. Kadang naik tensinya pada ke dokter, apalah tahu tensinya. Dia tahu keburukan diri.
tapi tak mau berubah. Nah, itu al-inabah itu. Kan kadang-kadang lucunya, sudah 30 tahun rumah tangga, menepuk dada bapak itu. Kau belum tahu marah saya, kau belum tahu marah saya. Kata ibu, apa nak tahu abang 30 tahun. Cuma ibu malas melawan, tumbang lenyona kesusah. Kan? Akhirnya muncul tapaso bersabar, tapasa menerima. Mau merubah itu perlu al-inabah. Makanya dalam ilmu tasawuf dan diperdalam dan dilatih dalam ilmu tariqah, ada 2 kaji yang susah dilaksanakan di tempat umum. Apa itu? Riyadhah dan mujahadah. Apa tuh? Nah, kemarin ada kawan-kawan mengajak di Jakarta, saya lihat ada beberapa tempat membuat pesantren manula. Pesantren pelatihannya entah 15 hari, lihat mau fasilitasnya bagus, dilatih ngaji, sholat, alat terapi dibawa, nah itu kan. Tapi saya lihat mahal. Ada lagi yang ngomong kemarin, dibikin Pekanbaru Pak Ustadz, saya punya fasilitas, saya lihat bagus. Kata saya, kalau sebetulnya model-model begini orang tariqah lebih jago. Cuma pesertanya tidak siap, itu aja masalah. Apa enggak siapnya? Zikir lama-lama enggak siap, makan ala kadarnya enggak siap, itu aja masalah. Nah, jangankan zikir 1000, zikir 100 elemen miriangnya, karena memang itu tak wajib masuk pelatihan, maka enggak usahlah masuk pelatihan tingkat itu. Apakah harus segitu juga? Enggak, di sini saja cukup melaksanakan yang wajib dan memperbanyak sunat menjadi inginan. Jangan Bapak khawatir juga, enggak sempat lah ke situ Pak Ustaz. Enggak masalah. Jadi jangan jadi beban pula. Kalau kami enggak sempat ikut itu berarti kurang kaji. Tidak. Mencukupkan memperbanyak, mencukupkan yang wajib, memperbanyak yang sunat, cukup menjadi riyadhah dan mujahadah diri di situ. Dan itu syariat yang standar. Nah, nih. Ada yang bertanya kemarin, kalau itu kami wajib ikut tariqah? Enggak ada yang wajib. Yang wajib itu apa yang disyariatkan Allah. Kalau mau menambah baik. Artinya mencukupkan yang wajib, memperbanyak yang sunat, cukup menjadi latihan itu pun perlu komitmen. Nah, contoh. Besok hari baik, bulan baik. Ya kan? Ini bulan-bulan istimewa. Bulan Muharram. Nah, di bulan Muharram itu masing-masing bulan istimewa ini. Ini juga bedanya Ibu, mengapa perlu dihafal bulan Arab itu ketimbang di samping bulan Masehi. Kalau dibaca Januari sampai Desember itu tidak ada hubungannya dengan ibadah. Ini dengar nih. Yang ada di situ hari Ibu, ya, hari Kartini, hari pahlawan, hari merdeka. Siapa yang berpuasa tanggal 1 Januari ada. Maka siapa yang berpuasa bulan Agustus dapat ampunan setahun. Nah, itu hadis palsu. Enggak. Tapi kalau disebut Muharram sampai apa? Lupa, sampai Zulhijjah, masing-masing bulan itu ada kaitannya dengan ibadah. Bulan haji, berapa banyak kemarin sudah kita bahas, ibadahnya, wajib yang sunatnya, bertali dengan waktu yang diistimewakan Allah. Salah satu bulan yang diistimewakan, bertali dengan hijrah ini, bulan Muharram. Disebut, saya kadar mengulang, supaya jangan lupa, 4 bulan haram. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram lah dulu. Muharram, Rajab. Bulan 11, bulan 12, bulan 1, bulan 7. Nah, sekarang kita masuk bulan haram yang ketiga. Haram artinya mulia, yang dihormati.
Untuk apa? Melakukan ketaatan, memperbanyak yang sunat di bulan ini, mendapat fadilah dari Allah yang luar biasa. Ini perlu al-inabah. Salah satu dari yang khusus di atas khusus adalah bulannya bulan istimewa, ada hari yang istimewa. Karena orang sudah azan, besok tanggal 9. Apa namanya? Tasu'a. Mana yang sempat? Mana yang bisa mulai puasa besok? Nah, kemudian hari Kamis kita masuk 10 Muharram. Namanya hari tidak diurai. Mudah-mudahan ada ustaz yang urai. Hari istimewa. Kalau tidak sempat besok, hari Kamis saja boleh. Karena memang ini. Boleh 9, 10. Boleh tidak 10, 11? Boleh. Kalau tidak sempat, Kamis saja. Bulannya bulan haram. Harinya hari Kamis, sunat puasa. Kebetulan hari Asyura. Silahkan. Ini cuma sunat. Jangan gara-gara saya pula nanti ibu marah. Puasa ke puasa, suruh Ustaz. Saya lihat sakimah puasa ke puasa, suruh bacanya. Ini untuk al-inabah, melatih diri. Isinya riyadah dan mujahadah. Dan semua itu siarkan masuk awak. Tapi komitmen apa tadi? Iktikad, komitmen diri. Yang puasa besok silahkan. Boleh tak setengah hari Pak Ustaz? Boleh bagi nama raja puasa. Bagus setengah ambuan anak Pak Ustaz. Memang wajahlah tua, cuma paruh masih anak-anak. Ini gurau saja, salah dangal pokok-pokok kecil lebih setengah. Dah. Banyak nak keistimewaan? Banyak. Kapan kita baca? Ngaji sekali lah. Dan jelas, Allah sediakan hari yang istimewa, tempat yang istimewa, waktu yang istimewa untuk siapa? Untuk memuliakan hamba Allah, supaya naik martabatnya di sisi Allah. Artinya, puasa, ibadah, dan segalanya itu merupakan wujud rahmat Allah kepada diri. Ini yang saya ulang dari pangkal tadi. Bagi jiwa yang lemah, ibadah dirasakan penyiksaan. Bagi jiwa yang merasa lunak, mulai kewajiban. Bagi jiwa yang tenang, maka ibadah merupakan rahmat Allah. Dikasih tempat, waktu, suasana yang pahalanya dilipat gandakan Allah. Cuma bedanya, kalau rahmat dunia tampak, rahmat akhirat tidak, yang hanya bisa dibaca oleh qalbi tadi. Kalau nampaklah besok pahalanya, tak perlu saya suruh-suruh. Siapa yang berpuasa bagi jemaah mukarramah, besok berlaku 1 hari, dapat sembako selama seminggu, berlaku untuk RW 4, RW 7 pun datang kemari itu. Siapa yang ikut puasa Asyura dapat paket sembako selama sebulan, berlaku untuk jemaah. Musajid sebelah bakal jaga kemari itu masajid. Tapi karena ini wujudnya pahala, perlu dipahami dengan al-yaqzah, kesadaran. Demikian kajian kita malam ini, mudah-mudahan nyambung. Tak nyambung juga masalah. Karena ada ujian. Ada yang tidur tak? Yang tidur pun alhamdulillah bisa lalu setengah jam kan semuanya. Demikian, mudah-mudahan selamat beribadah, selamat berpuasa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.